Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue kembali hadir dengan sebuah cerita baru, yaitu sebuah cerita yang berjudul Selamat di Gunung Slamet. Dan kalian bisa cek di fanpage-nya di Facebook, yaitu Mini Piknik, atau aku nanti taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Selamat di Gunung Slamet. Seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Nina. Ini kisah kami. Saya dan beberapa rekan yang kebetulan dulunya adalah teman satu kantor, kecuali Asep. Kisah ini diawali ketika kami berencana menghabiskan libur akhir tahun untuk sejenak melepas kejenuhan dari rutinitas pekerjaan yang mulai membuat kami bosan, terutama menghadapi kemacetan ibu kota. Waktu itu, Desember 2015, tibalah hari di mana kami memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Rencana awal kami akan naik melalui pintu masuk mandian air panas Guci. Tapi entah kenapa, pagi itu ketika kami sampai, mobil elf yang kami tumpangi diminta untuk berputar arah, yang kami sendiri tidak tahu diarahkan kemana. Setelah berputar dan bertanya sana sini, kami diarahkan ke sebuah desa yang menurut saya cukup rapi namun terkesan sepi, karena sepanjang jalan kami hanya menemui beberapa penduduk desa saja. Sampailah kami di ujung desa ini. Kami memarkirkan mobil yang kami sewa di sebuah tanah lapang yang sepertinya sebuah kebun milik warga. Kami sempat kebingungan karena ketika kami turun, kami tidak melihat pos pendaftaran seperti yang terdapat pada jalur resmi pada umumnya. Yang terlihat hanya rumah-rumah penduduk saja yang sepi, seperti tak berpenghuni. Sempat beberapa lama kami hanya terdiam karena tidak tahu harus kemana. Tidak ada orang ataupun penduduk desa yang bisa kami tanya. Supir yang mengantar kami pun bingung, karena sepertinya ini juga kali pertama mereka mengantar pendakian lewat jalur ini. Setelah mencoba mencari-cari informasi, syukurlah tak berapa lama kami langsung diarahkan ke sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat kami memarkirkan mobil. Kami langsung bergegas mengemasi barang-barang. Tibalah kami di sebuah rumah berwarna biru muda yang sudah samar-samar catnya. Dukuh Liwung. Itu pertama kali yang kami baca. Sebuah papan nama tertancap di atas atap depan rumah ini. Jujur, saya pribadi tidak mengenal jalur ini. Maklumlah, saya ini bukan pendaki profesional, hanya hobi menikmati alam. Panji, teman kami yang pertama kali memberitahukan kami bahwa jalur yang akan kami lewati ini adalah jalur pendakian legenda, di mana Sohoki menempuh jalur yang sama ketika mendaki gunung ini. Mungkin Panji pun baru mencarinya di Google mengenai jalur ini. Akhirnya kami dipersilakan masuk ke sebuah rumah yang ternyata milik juru kunci gunung ini. Panggil saja si Mbah. Sosok lelaki tua, kurus, namun terlihat masih sangat sehat di usianya yang pastinya sudah tidak muda lagi. Beliau duduk bersila di atas lantai rumah yang masih berbalut acian semen halus khas rumah desa. Dengan senyumnya si Mbah menyambut kedatangan kami, yang hanya satu-satunya tamu di rumah ini pada hari itu. Kami bertujuh, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Saya dan teman saya Widi setelah dipersilahkan masuk dan kami bersalaman dengan si Mbah. Kami pun turut duduk bersila bersama si Mbah yang mulai melemparkan pertanyaan pada kami satu persatu dari mana kami berasal. Setelah berkenalan, si Mbah langsung bercerita pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi penjaga gunung ini, terutama pengalaman dalam menolong pendaki-pendaki nakal nan sompral yang banyak tersesat bahkan hilang di gunung ini.
deg-degan, tapi kami tetap menyimak cerita demi cerita yang dituturkan si Mbah. Mulai dari yang hilang berhari-hari sampai yang tidak bisa diselamatkan. Kami tahu tujuan beliau menceritakan itu semua untuk kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti kami, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tidak berlaku seenaknya di gunung ini atau di tempat lain dimanapun kami berada. Sekilas pasti terlihat ketakutan di wajah kami, yang kami tidak menyangka bahwa kami akan melewati jalur ini. Tahu namanya saja tidak. Gak pernah kepikiran kami benar-benar seperti disesatkan. Tapi si Mbah coba menenangkan, namun suaranya terdengar berat, sehingga kami tahu bahwa sejujurnya jalur ini memang angker untuk dilewati. Setelah cerita panjang lebar dan meneguk teh hangat yang disediakan oleh istri si Mbah, dan suasana sudah mencair dari cerita-cerita horor yang dituturkan sebelumnya, pertanyaan terakhir si Mbah adalah, siapa di antara saya dan Widi yang sedang haid? Atau waktu haidnya sudah dekat? Sempat saling lirik, namun alhamdulillah saya baru selesai masa itu, tapi tidak dengan Widi. Sepertinya dia akan haid dalam waktu dekat. Si Mbah lalu memberikan kami sebuah bungkusan berbalut kain putih berisikan kemenyan. Kami sempat bingung. Lalu si Mbah menjelaskan bahwa kalau di atas nanti salah satu di antara kami datang bulan, mohon jangan ikut muncak, agar berdiam diri saja di tenda. Dan sebelum turun, kami diperintahkan untuk membakar kemenyan tersebut dan merauapkan asapnya ke wajah kami masing-masing. Bukan hanya saya dan Widi, tapi kami bertujuh. Tujuannya adalah agar kami tidak disesatkan oleh penghuni gunung ini ketika perjalanan pulang nanti. Saling curi pandang tak terelakkan dari wajah kami, tapi kami pun tidak mungkin menolaknya. Akhirnya kami pun memutuskan tetap membawa bungkusan kain putih itu bersama kami menaiki Gunung Selamat ini. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Kami pun bergegas mengemasi barang kami untuk melakukan pendakian. Nantinya kami akan ditemani oleh Pak Sakri, penduduk asli desa ini, dan masih satu keluarga dengan si Mbah. Sebelumnya kami sebenarnya tidak berniat memakai jasa porter atau sejenisnya, karena kami tidak pernah melakukan itu di pendakian-pendakian kami sebelumnya. Namun dari cerita si Mbah menyarankan agar kami ditemani anaknya minimal sampai pos 2, karena jalur ini masih jarang dilewati dan banyak sekali jalur bercabang yang bisa membuat kami bingung dan bisa jadi membuat kami tersesat. Akhirnya kami pun setuju, karena kami pun tidak mau ambil resiko jika yang dikatakan si Mbah adalah benar adanya. Akhirnya setelah selesai berkemas dan berpamitan pada si Mbah dan keluarganya, seperti biasa tidak lupa kami pun memanjatkan doa, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pendakian kami kali ini. Setelahnya barulah kami mulai menapaki jalur pendakian legenda ini. Awal perjalanan kami disambut kebun-kebun warga yang tertata rapih khas pedesaan, melalui tanah lapang di mana ada tugu batas desa ini di sana. Lalu kami disambut kebun karet yang pohonnya menjulang tinggi berjajar rapi, seolah mengucapkan selamat datang pada kami semua. Selepas melewati kebun karet, kembali kami menemui perkebunan warga, dan di sanalah kami menemui Pak Sakri untuk pertama kalinya. Pak Sakri seperti sudah saya ceritakan sebelumnya, usianya pun mungkin kurang lebih 40 tahun. Tubuhnya kurus namun berotot khas penduduk desa yang suka bekerja keras. Pekerjaan hari-hari beliau adalah berkebun, sama seperti penduduk lain di desa ini. Setelah berkenalan dan berbincang-bincang sebentar, kami menunggu Pak Sakri bersiap-siap. Pak Sakri sebenarnya bukan porter yang seharusnya menemani kami, tapi anak Mbah yang satunya yang mengantarkan kami bertemu Pak Sakri inilah yang seharusnya menemani kami sampai pos 2. Namun karena satu dan hal lain, akhirnya Pak Sakri menggantikan posisinya. Perjalanan dimulai kembali dengan Pak Sakri membuka pembatas kebun yang terbuat dari pagar bambu agar kami bisa melewati jalur pendakian ini.
Dengan ini jelas memastikan bahwa jalur ini bukanlah jalur pendakian biasa, namun hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaan jalur ini saja yang melewatinya. Awal memasuki jalur ini, kami disambut oleh pohon-pohon besar nan tinggi dengan akar-akar besar berkelantung di sana-sini, menjadi pemandangan alam yang asri. Namun, kesan angker tak bisa dipungkiri. Jalur ini lebih terlihat seperti hutan rimba daripada jalur pendakian gunung pada umumnya. Jalan setapaknya sudah banyak tertutup pepohonan dan agak licin, tanda jarang dilewati. Namun karena hari masih sore dan matahari bersinar dengan cantiknya menembus celah-celah pepohonan yang kian gagah tertancap di setiap sudut hutan ini, tetap menyajikan pemandangan yang indah di mata kami. Tidak terasa sejuknya udara, indahnya pemandangan itu mengantarkan kami yang tanpa sadar sudah sampai di pos pertama jalur pendakian ini. Ada sedikit tanah lapang di sana. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati segarnya udara dan sejuknya cuaca sore itu. Di sela-sela istirahat, saya dan Widi menggunakan kesempatan itu untuk buang air kecil. Seperti biasa, kami pun mencari celah di balik pepohonan dan tidak lupa untuk bilang permisi, karena bagaimanapun kami adalah tamu di tempat ini. Setelah menemukan tempat yang pas, kami pun berjaga bergantian. Aku lebih dulu, baru Widi. Teman kami yang lain pun turut melakukan hal yang sama. Istirahat sejenak sambil mencari celah pohon untuk buang air kecil. Panji salah satunya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kegiatan kami, karena hal ini umum dilakukan para pendaki lain. Namun sungguh kami tidak pernah menyangka istirahat pertama kami inilah ternyata awal mula yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh dan mistis selama pendakian kami dimulai. Seperti apakah kelanjutan dari kisah pendakian ini? Yang penasaran? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.